Oke, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik. Siapa yang tidak hadir? Semua. Oke, baik, berarti semangat untuk belajar. Ya. Untuk itu, nah, kita mulai buka pelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Alda yang sudah memimpin doa. Silakan duduk. Hari ini cantik sekali. Muka segar. Ya. Memang juga tambah ganteng. Ya, baik. Itu artinya semangat untuk belajar sehingga wajahnya itu ceria-ceria semua. Mari kita nyanyi dulu. Pertemuan yang kedua dengan materi pokoknya adalah aku bangga sebagai laki-laki atau aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Kamu bangga tidak sebagai laki-laki? Bangga. Tujuan dari kita belajar tentang materi ini adalah yang pertama, ya, supaya kita memahami diri sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Dengan itu, setelah memahami itu, maka kita saling menghormati satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, dengan memahami diri atau mengetahui diri kita sebagai laki-laki ataupun perempuan, kita juga dapat mensyukuri diri. Nah, baik. Di layar ini ada gambar, ya. Ada yang mereka perhatikan itu dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Siapa yang mau komentar tentang gambar? Ya, ada. Gambar yang ditunjukkan pada nomor 4 adalah perempuan yang berambut panjang. Perempuan berambut panjang. Siapa lagi yang lain? Siapa? Ya. Gambar nomor 3 laki-laki berotot. Nah, laki-laki berotot, mantap. Ya, siapa lagi? Berikut. Masih ada 2 gambar yang belum dikomentari. Nah, Saya ya, Eno. gambar nomor 2 laki-laki yang ganteng. Yang ganteng. Gambar 1 mana? Siapa yang mau jawab? Oke. Nah. Perempuan yang jago bermain bola. Ya, itu gambar apa? Perempuan jago bermain bola. Berarti dari gambar ini kelihatan bahwa perempuan bisa main bola, laki-laki berotot, perempuan berambut panjang, cantik, dan laki-laki ganteng, bertumis, berjenggot. Itu menjadi kebanggaan untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, sekarang kita pulang bareng saja. Silakan tuliskan apa yang Anda banggakan. Ya, di situ ada 2 kolom. Kolom sebelah kiri tulis tentang kebanggaan tentang diri kita sendiri. Kalau contoh Alden laki-laki, ya dia bangga untuk dirinya sebagai laki-laki. Lalu di sebelah kanannya itu melihat dari laki-laki melihat perempuan, apa yang dibanggakan dari perempuan. Oke? Oke, silakan. Sudah? Sudah. Oke, mantap. Kalau begitu sekarang masing-masing dalam kelompok itu setiap orang membacakan hasil tulisannya dan sekretarisnya menulis merangkum semua apa yang sudah ditulis oleh anggota kelompok. Silakan. Ya, sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita punya waktunya masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang sudah dirangkumkan atau diceritakan dari teman-teman. Nah, Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil belajar kami. Bangga menjadi laki-laki karena sopan, berambut air, baik, rajin, ganteng, kekar. Bangga menjadi perempuan karena lemah lembut, pintar, mempunyai rambut panjang, cantik, memiliki suara yang bagus, rajin. Perempuan yang dapat dibanggakan dari laki-laki, lemah lembut, rajin, cantik, sopan, kulit halus, pintar memasak. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan Hal yang dibanggakan dari
perempuan. 1 rajin, 2 ramah, 3 sopan santun, 4 cantik, 5 lemah lembut, 6 bisa memasak. Hal yang Dan laporan setiap kelompok ya, bahwa setiap perempuan ataupun laki-laki ada hal yang baik yang dibanggakan, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Ada yang mengatakan bahwa perempuan itu harus lemah lembut. Apa pendapatmu bila laki-laki lemah lembut? Menurut pendapat saya, bukan hanya perempuan yang lemah lembut, tetapi laki-laki juga mempunyai sifat lemah lembut. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, mantap, Catherine. Yang berikut, apakah laki-laki itu harus bisa masak? Oke, siapa yang ya? Eno, silakan. Iya, harus. Karena kalau tidak bisa memasak, maka tidak bisa makan. Yang terakhir, bolehlah perempuan menjadi presiden? Ya, Menurut pendapat saya, perempuan juga bisa menjadi presiden karena laki-laki dan perempuan sama sederajatnya dan memiliki hak yang sama sebagai pemimpin. mantap. Oke, kita beri tepuk tangan untuk presiden. Ternyata anggapan masyarakat tidak sama dengan apa yang kita pelajari hari ini. Bahwa masyarakat mengatakan bahwa perempuan itu tugasnya hanya di dapur. Ya, tapi perempuan itu juga bisa jadi pemimpin. Sekarang pertanyaan siapa di sini yang perempuan di sini yang mau jadi pemimpin? Angkat tangan. Ya, Catherine, mau jadi apa? Jadi ketua kelas. Ketua kelas. Lebih tinggi lagi. Ya, ya. Kepala desa. Baik, kita sudah menyelesaikan satu bagian, yaitu tentang kebanggaan terhadap diri sebagai laki-laki maupun perempuan. Bagian yang kedua ini kita akan membaca sebuah artikel. Dari artikel itu kita akan berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di lembaran kerja itu. Oleh karena itu, artikelnya itu berjudul "Tak usah protes, kita terlahir seperti apa, karena yang menentukan akan jadi apa adalah kita sendiri." Artikel ini teksnya bisa dibaca di alamat itu https dan seterusnya. Yang punya HP silakan akses ya. Yang bawa HP langsung diakses artikel di situ untuk dibaca. Ya. Sudah diskusinya sudah? Kalau sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita masing-masing kelompok sesuai dengan pertanyaan yang ada di lembar kerja. Pesan apa yang disampaikan penulis dalam artikel ini? Kita harus bangga menjadi laki-laki atau perempuan. Nomor 2, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah atas keberadaan kita sekarang ini? Jawab, kita harus bangga dan bersyukur baik menjadi laki-laki atau lelaki ciptaannya. Penulis mengatakan, mungkin lebih baik kita memikirkan apa yang akan kita lakukan di masa depan dengan kondisi yang sekarang kita miliki. Sebagai perempuan atau laki-laki, masa depan apa yang akan kami jalani atau raih? Apa yang selayaknya kamu lakukan untuk meraih cita-citamu di masa depan? Jawab, pantang menyerah, rajin belajar, dan berani bertanya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Dari artikel tadi kita menemukan bahwa tak usah protes. Ya. Kita terlahir seperti apa karena kita yang menentukan akan jadi apa. Yang menjadi prioritas kita adalah kita memikirkan tentang cita-cita ke depan itu seperti apa. Yang menentukan masa depan, maka Anda harus bekerja keras, belajar yang rajin sehingga cita-cita Anda bisa terpenuhi. Baik, dari cerita atau artikel tadi, siapa yang tidak menerima dirinya? Protes. Ada? Tidak. Ada yang protes ya, berarti semua tidak mempersoalkan
saya ini ganteng atau tidak, saya ini berotot atau tidak, saya ini cantik atau tidak. Yang menjadi perhatian adalah nanti saya jadi apa. Setuju ya? Akan mendalami teks kitab suci. Apa kata pesan kitab suci berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, berkaitan dengan kebanggaan kita sebagai pribadi laki-laki maupun sebagai perempuan. Oke, ada beberapa teks, dan dari teks-teks itu kelompok 1 teks 1, kelompok 2 teks 2, kelompok 3 teks 3, dan seterusnya. Terakhir kelompok 4 teks 4, masing-masing menjawab. Kelompok 1 2 itu menjawab pertanyaan nomor 1, dan kelompok 3 4 itu menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, selanjutnya silakan berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompok tentang teks kitab suci yang sudah dibacakan. Diskusinya sudah selesai? Sudah. Ada yang mulai dari kelompok 1, teks Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Silakan. Bertolak dari kutipan kitab suci yang kalian baca, mengapa kita patut bersyukur kepada Allah dan patut merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Jawab, karena kita sebagai ciptaan Allah yang unik dan saling melengkapi dan menjaga ciptaan Allah lainnya dengan baik. Sekian dan 3. Ya, baik, setelah kita mendalami teks kitab suci, maka sekarang kita sudah menuju ke bagian akhir, yaitu membuat rangkuman atau kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Untuk itu, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Menurut saya, kita harus bangga dan bersyukur karena diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Menurut saya, kita dipanggil untuk hidup kudus dan tak bernoda. Karena itu, kita harus selalu menjaga tubuh kita. Ya. Pendapat dari teman-teman semua itu benar bahwa yang pertama kita harus bangga sebagai laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan itu diberkati oleh Tuhan, diberi tugas. Tugasnya bukan hanya untuk ciptaan yang lain, tapi tugasnya kan menjaga dan merawat diri. Siapa yang suka merokok? Tidak ada ya? Tidak. Berarti bagus ya, tidak merokok berarti itu menjaga dan merawat tubuh seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam teks tadi. Baik, dengan demikian mendalami teks kitab suci, sekarang kita akan melakukan refleksi. Hari ini untuk itu Allah menegaskan kembali kepada kita masing-masing bahwa siapapun kita, entah ganteng atau kurang ganteng, entah cantik atau kurang cantik, entah pandai atau biasa-biasa saja, Allah sungguh sangat mencintai kita. Sekarang masing-masing kita menuliskan niat apa yang harus dilakukan. Baik, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Betul tidak? Betul. Betul, berarti minggu depan kita akan lanjut lagi ke tema yang berikut. Berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Alan sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa minggu depan. Ucapkan terima kasih pada Pak Guru. Terima kasih banyak Pak Guru. Oke, terima kasih.